Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan mengenai study case dengan tema konstitusi kewarganegaraan. Di sini saya akan menyampaikan mengenai study case perpanjangan jabatan Presiden Jokowi yang hal tersebut merupakan pelanggaran konstitusi di Indonesia. Jadi, menurut Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, memperpanjang jabatan Presiden Jokowi melanggar konstitusi di Indonesia. Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, mengingatkan bahwa menunda pemilihan umum atau pemilu atau menambah periode jabatan presiden bertentangan dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Beliau mengatakan bahwa saat ini keinginan sebagian kelompok untuk menunda pemilu atau menambah periode kekuasaan presiden menjadi 3 periode merupakan langkah yang bertentangan dengan konstitusi, kata HNW dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada Minggu 13 Maret 2022. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD NRI tahun 1945 hasil amandemen, tercantum pernyataan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai ketentuan konstitusi. Tepatnya merujuk pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang NRI 1945. Sedangkan tutur beliau melanjutkan menunda pemilu atau menambah periode kekuasaan presiden menjadi 3 periode bertentangan dengan pasal 7 dan pasal 22E Undang-Undang NRI 1945. Karena itu, saya menyambut baik bekerja sama DPW PKS Gorontalo dengan MPR melaksanakan sosialisasi 4 pilar MPR. Ini penting agar partai politik paham tentang konstitusi. Ucapnya, apalagi sejak Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen, partai politik menjadi elemen penting dalam demokrasi dan itu disebutkan di dalam konstitusi. Beliau pun berharap agar partai politik dapat mencalonkan orang-orang terbaik dalam pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif. Menurut Kamus Merriam-Webster, konstitusi merupakan dokumen yang mengatur prinsip dasar dan juga hukum dari sebuah negara yang di dalamnya mengatur tentang wewenang dan tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara negara di satu sisi, dan juga mengatur kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat di lain sisi. Jadi konstitusi adalah pertama mengatur pemerintahan atau presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan dengan batasan-batasan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Kemudian pengertian yang kedua, konstitusi sendiri memberi tanggung jawab kepada pemerintah atau presiden untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak rakyatnya. Misalnya hak merdeka atau kebebasan menyampaikan pendapat dan menentukan pilihan, hak untuk memilih dan dipilih, hak mendapatkan keadilan, baik keadilan hukum ataupun keadilan ekonomi dan lain sebagainya. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah tidak boleh bertindak melampaui wewenang yang diberikan di dalam konstitusi. Sama seperti studi kasus di atas, bahwa memperpanjang masa jabatan presiden dapat melanggar konstitusi. Wacana perpanjangan masa jabatan presiden kembali mencuat setelah beberapa partai politik koalisi pemerintah, yaitu salah satunya Golkar, PKB, dan PAN menyampaikan pendapat kepada media agar pemilu 2024 ditunda selama 1 sampai dengan 2 tahun. Wacana penundaan pemilu tersebut amatlah problematik karena tidak memiliki kepada alas argumentasi konstitusional yang kuat. Argumen yang diajukan para pengusung melainkan lebih kepada kepentingan politik, praktis, dan juga ekonomi jangka pendek yang sedang digarap elit penguasa. Wacana tersebut juga membawa potensi imbas lain, yaitu bertambahnya masa jabatan presiden serta lembaga lain yang dipilih melalui pemilu seperti MPR, DPR, DPD, DPRD, bahkan kepala daerah. Alih-alih memfokuskan perannya dalam pengawasan kinerja pemerintah di tengah masa pandemi COVID-19 agar dapat menyelesaikan tugas-tugasnya tepat waktu sesuai ketentuan dalam konstitusi, partai politik tersebut yang merupakan bagian dari fraksi di DPR tersebut justru mengusulkan jalan yang melenceng dari koridor peraturan perundang-undangan. Jika terrealisasi pun, usulan ini jelas bentuk pelanggaran terhadap konstitusi, sebab pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa pemilu dilakukan 5 tahun sekali, dan pada pasal 7 Undang-Undang 1945 mengatur bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden bersifat tetap atau fixed term,
yaitu 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Terlebih konstitusi kita tidak membuka ruang adanya penundaan pelaksanaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden dan juga wakil presiden. Penundaan pemilu tersebut juga berpotensi mencoreng muka bangsa karena ingkar pada komitmen dalam bernegara yang tertuang dalam konstitusi. Selain itu, penundaan pemilu juga sama artinya menunda regenerasi kepemimpinan yang seharusnya terus berjalan demi menghindari kekuasaan yang terlalu panjang yang berpotensi membuka praktik korupsi. Perubahan konstitusi dengan tujuan hanya untuk menunda pemilu dan menambah masa jabatan presiden dan wakil presiden, baik melalui jalur formal ataupun informal, adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai demokrasi yang telah ada dalam konstitusi. Padahal nilai-nilai konstitusionalisme justru bertujuan untuk membatasi kekuasaan, menjamin hak asasi manusia, dan mengatur struktur fundamental ketatanegaraan. Oleh karena itu, tidak tepat jika konstitusi diubah hanya untuk menunda pelaksanaan pemilu. Perpanjangan pemilu seolah menegaskan bahwa tujuan bernegara adalah demi kekuasaan, bukan sebesar-besarnya kepentingan dari rakyat. Selain itu, keadaan darurat tidak serta-merta dapat dijadikan alasan untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden dan wakil presiden. Perlu dipahami bahwa setiap periode presiden dan wakil presiden memiliki tantangannya tersendiri dalam merealisasikan program-programnya dan tentunya memiliki strategi masing-masing dalam menjalankan tantangan itu dalam periode waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan menjalankan masa pemerintahan pada masa darurat kesehatan saat ini, seharusnya Presiden beserta jajaran dan partai politik sebagai bagian dari fraksi di DPR mencari jalan keluar yang dapat dilaksanakan pada kurun waktu 2 tahun ke depan sebelum periode berakhir dan bukan justru lebih sibuk mewacanakan perpanjangan waktu periode pemerintahan. Sekian mengenai study case yang saya sampaikan tentang konstitusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.